Itu sama sekali tidak benar. Itu gosip, ya. Itu hoax, isu-isu. Dan ini kata Wahabi bukti bahwa Imam Asy'ari keluar dari mazhab Asy'ari lalu kembali ke manhaj Salafi. Kata mereka kitab Al-Ibanah, kitab Al-Ibanah. Padahal kitab Al-Ibanah naskah yang asli tidak ada, naskah yang ada tidak ada yang otentik. Dan naskah yang diterbitkan oleh Wahabi itu sudah ditahrif, cuma gak ditahrif semua. Ini payahnya Wahabi. Mengapa di dalam Al-Ibanah yang dijadikan dasar oleh Wahabi, Al-Ibanah terbitan Wahabi di Saudi, ya, halaman 116. Ketika menafsirkan istawa, katanya Allah itu beristiwa di arasy tapi tidak berdiam lama. Tinggal tapi gak lama. Katanya tinggal di arasy tapi gak lama. Sebentar, ini halaman 116. 10 halaman kemudian 126, istawa itu tidak punya makna Allah tinggal di arasy. Allah gak tinggal di arasy. Di depan 116 tinggal tapi sebentar, 126 tidak tinggal. Artinya apa? Wahabi ini hanya sempat melakukan distorsi, merubah, mentahrif di depan aja, di belakang lupa, gak ditahrif sama mereka. Ini bodohnya mereka. Curang tapi tidak sempurna curangnya, akhirnya ketahuan itu. Ini mereka. Jadi gak betul itu kalau Imam Asy'ari ini keluar dari Mu'tazilah, keluar dari Asy'ariyah lalu ikut Wahabi, sama sekali tidak betul itu. Tidak betul. Karena riwayatnya tidak ada. Riwayat dari murid-muridnya, dari ulama Ahlus Sunnah tidak ada. Itu isu-isu orang Wahabi sekarang. Isu-isu modern itu. Isu-isu dulu tidak ada itu. Sebuah kitab Al-Ibanah sudah dipalsukan. Kitab Al-Ibanah karya siapa Ustaz? Kitab Al-Ibanah ini banyak. Al-Ibanah siapa yang dimaksudkan? Imam Ibnu Battah. Beliau juga punya kitab Al-Ibanah. Mungkin yang terkenal, yang masyhur adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu adalah kitab beliau yang beliau tulis setelah beliau bertobat dari pemahaman lama yang terpengaruh paham Mu'tazilah. Sebenarnya yang beliau tulis bukan hanya satu kitab itu saja. Masih ada yang lain. Yang terkenal Maqalatul Islamiyin dan Al-Ibanah. Ini dua kitab yang isinya meralat akidah beliau yang sebelumnya. Dan ini banyak tahqiqnya. Banyak penelitian, banyak studi yang membuktikan itu betul-betul karya beliau. Hanya saja orang yang masih ingin mempertahankan akidah beliau yang lama, yang mereka sebut akidah Asy'ariyah, mereka nggak mengakui kitab Al-Ibanah tersebut. Ya. Tapi jemaah sekalian, sebenarnya bukan itu yang terpenting. Bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah akidah yang mereka yakini sesuaikah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi nggak ada masalah. Bukan nggak ada masalah, maksudnya tidak terlalu besar masalahnya. Soal kitab Ibanah itu dipalsukan atau tidak. Yang lebih besar masalahnya, akidah kita sesuai tidak dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana membuktikannya? Membuktikannya adalah dengan menyesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sesuai pemahaman sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Iya. Jadi mau diributkan Al-Ibanah itu betul-betul karya Abul Hasan Al-Asy'ari atau tidak, itu nggak terlalu penting. Ya. Katakanlah iya betul, itu sudah dipalsukan. Katakanlah begitu. Tapi apakah akidah yang kita yakini sekarang atau yang Anda yakini sudah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu yang harus kita jawab. Itu yang harus kita jawab. Iya. Dan buku-buku akidah
yang ditulis oleh ulama salaf sebelum Imam Abul Hasan al-Asy'ari itu sudah banyak. Kenapa harus merujuk kepada beliau? Ya. Ada yang kitab yang lebih dulu ditulis. Seperti kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad. Atau Syarhus Sunnah karya Al-Muzani, murid Imam Syafi'i. Ya. Dan juga para ulama mengumpulkan ucapan-ucapan Imam Syafi'i dalam akidah. Itu semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan keyakinan Asy'ariyah. Ucapan Imam Syafi'i, akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Sangat disayangkan, sebagian saudara kita yang ikut akidah Asy'ariyah, mereka klaim pengikut mazhab Syafi'i. Tapi dalam hal akidah, mereka nggak ikut mazhab Syafi'i. Padahal itu yang lebih penting untuk diikuti kepada Imam Syafi'i. Seorang imam yang mendapatkan petunjuk, Nasirus Sunnah, yang memiliki julukan penolong sunnah. Kalau mereka ikuti akidah Imam Syafi'i, maka insya Allah sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan walaupun beliau tidak menulis buku akidah secara khusus yang terkenal, tapi banyak buku-buku akidah menukil dari Imam Syafi'i. Seperti Syarhus Sunnah Al-Muzani. Itu akidah gurunya juga. Banyak beliau ambil dari gurunya Asy-Syafi'i. Ya. Begitu pula ada sebuah disertasi doktoral. Ini yang sangat bagus. Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Ya. Disertasi doktoral penulisnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil. Jadi beliau jadikan disertasi doktoral beliau. Diberi judul Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam penetapan akidah. Maka dinukil di situ semua yang sanggup beliau nukil dalam buku yang cukup tebal tentang akidah Imam Syafi'i. Itu berbeda dengan akidah Asy'ariyah, terutama tentang keyakinan di mana Allah dan lain-lain masih banyak dalam hal asma wa sifat. Akidah Imam Syafi'i berbeda dengan akidah Asy'ariyah. Jadi kenapa diributkan masalah kitabnya Abul Hasan al-Asy'ari? Masih banyak ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau, lebih berilmu daripada beliau, dan lebih dulu zamannya hidup daripada beliau yang bisa kita jadikan rujukan. Iya. Wallahu a'lam. Teman saya berpemahaman Asy'ariyah. Ya, semoga Allah beri hidayah kepadanya. Dia mengatakan bahwa kitab Al-Ibana cetakan Saudi dan Mesir adalah palsu karena tidak bersanad. Sedangkan yang asli adalah cetakan Maroko. Sehingga kisah 3 fase Abul Hasan katanya palsu. Ya, apa hubungannya 3 fase dengan kitab Al-Ibana? 3 fase itu ditetapkan oleh banyak orang yang menetapkannya. Iya. Banyak dari ulama yang menetapkan 3 fase. Terkait dengan kitab Al-Ibana, ini memang desas-desus yang banyak disebutkan oleh orang-orang Asy'ariyah belakangan ini. Ya biasa. Jadi kalau ada sesuatu yang mengungkap kebatilan sebuah kelompok, biasanya mereka cari alasan bagaimana caranya kebatilan itu tidak tersingkap. Oh, kitab Al-Ibana ini palsu. Penyandarannya kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Iya. Sebenarnya ini ada pembahasannya ya, terkait dengan kitab Al-Ibana. Ya. Hanya saja waktu tadi membatasi kita, jadi saya nggak sebut semuanya. Ya. Dan ini syubhat sudah lama. Yang paling populer mengungkapkan syubhat ini yang mengatakan Al-Ibana bukan, itu adalah Jahmiyah ekstrim di masa kini yang dia mengaku bermadhab Asy'ariyah, namanya Muhammad Zahid Al-Kautsari. Ini yang dia dan pengikut-pengikutnya yang banyak menyebarkan masalah ini. Iya. Dan orang ini adalah orang yang dimaklumi kesesatannya. Sebagai orang-orang Asy'ariyah sendiri membantah Al-Kautsari ini. Iya. Dan ini Jahmiyah kelas kakap orang ini. Baik. Jadi kalau penisbatan buku, ya sekarang ada cetakan yang ada dari kitab Al-Ibana. Ada bab-babnya, ada masailnya, ada lafaz-lafaznya.
Ya, jadi kalau diperhatikan dari cetakan-cetakan itu sama ininya. Apakah yang tercetak maupun yang manuskripnya? Ya, yang tercetak maupun yang manuskripnya. Kemudian yang kedua, kalau dibandingkan cetakan Al-Ibanah yang ada sekarang dengan yang dinukil oleh para ulama sebelumnya, ya, misalnya Al-Baihaqi di dalam kitabnya Al-I'tiqad, beliau menukil satu pasal dari kitab Al-Ibanah. Didapatkan persis dengan ada yang dicetak sekarang. Ini Al-Baihaqi. Iya. Dan Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, ini belum jauh masanya dari Abul Hasan Al-Asy'ari. Hanya bertahun mungkin 100 atau 200 tahun paling banyak. Dan berbeda jauh. Baik. Demikian pula dinukil dari kitab Al-Ibanah ini oleh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir ini membela Abul Hasan Al-Asy'ari yang dituduh macam-macam. Dia menulis buku khusus, judulnya Tabyin Kadhibil Muftari. Ya. Dia menulis buku. Dia juga menukil beberapa pasal dari kitab yang dicetak. Demikian pula dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dinukil oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, yang menunjukkan bahwa apa? Tidak ada perbedaan dengannya. Baik, sudah Al-Ibanah, anggaplah ada hal-hal dimasuki. Bagaimana yang kalian katakan dengan kitabnya yang lain, Maqalat Al-Islamiyin, kitabnya yang lain, Risalah ila Ahli Thawab, ternyata sama. Ya, mau lari kemana? Ya. Jadi yang menjadi masalah sekarang, ya, kita bukan masuk di dalam perdebatan kalian menyelisih Abul Hasan Al-Asy'ari. Bukan itu saja. Ya. Kalian menyelisih Abul Hasan Al-Asy'ari. Apakah Abul Hasan Al-Asy'ari bersepakat dengan orang Asy'ari yang belakangan ini? Itu sangat mudah. Pembahasan takdir, pembahasan keimanan, dan pembahasan lainnya, itu adalah hal yang bertentangan dengan jalannya Nabi SAW dan para sahabat, bertentangan dengan jalan as-salaf. Maka ini jelas kekeliruan di dalam hal tersebut. Karena itu siapa yang menghendaki petunjuk, dia jangan ikut-ikutan dengan orang yang datang berkata begini, berkata begitu. Dia baca, saya sudah tunjukkan tadi cara seorang mempelajari akidah yang benar. Baca Al-Quran, baca hadis Rasulullah SAW, baca ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, baca ucapan para a'imah, semuanya jelas buku-buku ini. Sisa dibaca saja, maka akan diketemukan dengan sangat jelas kekeliruan jalannya orang-orang Asy'ariyah di dalam banyak pembahasan. Iya. Dan ini cukup di dalam seorang mengkaji secara ilmiah.